Malam itu langit Jakarta kembali dipenuhi awan gelap. Lampu-lampu kendaraan memantul di jalanan yang basah oleh gerimis. Di sebuah sudut jalan kecil dekat terminal kota, terdengar suara dentingan spatula besi dari sebuah gerobak nasi goreng sederhana. Nasi goreng panas. Teriak seorang pemuda sambil tersenyum ramah kepada orang-orang yang lewat. Pemuda itu bernama Ardi, usia 25 tahun, tubuhnya kurus. Kulitnya sedikit gelap karena setiap hari bekerja di bawah panas dan hujan. Ia mengenakan kaos kusam berwarna abu-abu dan celana hitam yang sudah mulai pudar. Meski hidup sederhana, wajahnya selalu terlihat tenang. Setiap malam Ardi mulai berjualan dari jam 6 sore hingga lewat tengah malam. Gerobak kayu tua peninggalan ayahnya menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk bertahan hidup. Sudah 5 tahun Ardi menjalani hidup seperti itu. Ayahnya meninggal karena sakit. Sedangkan ibunya tinggal di kampung dan sering sakit-sakitan. Hampir seluruh uang hasil jualan dikirim Ardi untuk biaya pengobatan ibunya. Karena itu, Ardi sering hanya makan mie instan atau nasi sisa dagangan. Namun anehnya, pemuda itu hampir tidak pernah mengeluh. Di dekat gerobaknya, ada seorang pengemis tua yang sering duduk setiap malam. Banyak pedagang lain merasa terganggu dengan kehadiran pengemis itu. Tetapi Ardi berbeda. "Nek, ini makan dulu," ucap Ardi sambil memberikan sebungkus nasi goreng. Pengemis tua itu menatap haru. "Kamu baik sekali, Di. Padahal kamu sendiri juga susah." Ardi hanya tersenyum kecil. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Nek." Ucapan sederhana itu membuat banyak orang kagum padanya. Meski hidup miskin, Ardi dikenal memiliki hati yang lembut. Ia sering membantu tukang ojek yang belum makan, memberi minuman gratis kepada pengamen kecil, bahkan terkadang membiarkan pelanggan berutang. Namun kebaikan itu justru sering dimanfaatkan orang lain. "Besok saya bayar ya, Di," kata seorang pria sambil pergi begitu saja setelah makan. Ardi hanya mengangguk pelan meski tahu kemungkinan besar uangnya tidak akan kembali. Malam semakin larut, hujan mulai turun lebih deras. Satu persatu pedagang di sekitar terminal mulai menutup dagangan mereka. Tetapi Ardi masih bertahan. Ia berharap ada tambahan pembeli malam itu karena uang kiriman untuk ibunya belum cukup. Di tengah dinginnya hujan, Ardi duduk di bangku kecil sambil menatap jalanan yang mulai sepi. Wajahnya terlihat lelah. Perutnya sendiri belum terisi sejak sore, namun ia tetap menyalakan api kompor kecil di gerobaknya. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat seorang wanita berjalan sempoyongan di bawah hujan deras. Wanita itu memakai pakaian putih yang sudah basah kuyup, rambut panjangnya berantakan, dan wajah cantiknya terlihat pucat seperti orang yang sudah lama tidak makan. Langkahnya lemah. Beberapa kali hampir terjatuh. Orang-orang di jalan hanya melihat sekilas lalu pergi begitu saja. Sampai akhirnya wanita itu berhenti tepat di depan gerobak nasi goreng Ardi. Dengan suara lirih dan tubuh gemetar, wanita itu berkata, "Mas, saya lapar. Boleh minta makan?" Ardi terdiam beberapa detik mendengar suara wanita itu. Hujan malam semakin deras. Air menetes dari rambut panjang wanita tersebut hingga membasahi lantai di sekitar gerobak. Wajahnya sangat cantik, tetapi terlihat begitu lelah dan penuh kesedihan. Orang biasa mungkin akan mengira wanita itu gelandangan atau korban penipuan di jalanan. Namun entah kenapa, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tanpa banyak bertanya, Ardi segera mengambil piring. "Tunggu sebentar ya, Mbak," ucapnya pelan. Wanita itu hanya mengangguk lemah sambil memegangi perutnya yang lapar. Ardi mulai memasak nasi goreng dengan cepat. Suara api kompor dan dentingan spatula terdengar di tengah dinginnya malam. Ia menambahkan telur, ayam suwir, dan sedikit kerupuk lebih banyak dari biasanya. Padahal itu adalah sisa bahan terakhir dagangannya malam itu. Beberapa menit kemudian, sepiring nasi goreng panas tersaji di depan wanita tersebut. "Nih, dimakan dulu." Wanita itu menatap piring itu lama sekali. Matanya perlahan memerah. "Terima kasih," bisiknya lirih. Ia langsung makan dengan lahap seolah sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan hangat. Tangannya sampai gemetar saat memegang sendok. Ardi memperhatikannya dengan iba. "Mbak belum makan dari tadi." Wanita itu menggeleng pelan. "Sudah 2 hari." Ardi kaget mendengarnya. 2 hari. Wanita itu kembali menunduk. Air matanya perlahan jatuh bercampur dengan air hujan di pipinya. Melihat itu, Ardi mengambil segelas teh hangat lalu memberikannya. "Minum dulu biar hangat." Wanita tersebut menerima gelas itu dengan kedua tangan gemetar. Beberapa saat suasana menjadi hening. Hanya suara hujan dan kendaraan malam yang terdengar samar.
Setelah sedikit tenang, wanita itu akhirnya berbicara. "Nama saya Clara." "Ardi," jawab pemuda itu sambil tersenyum kecil. Clara menatap wajah Ardi beberapa detik. Sudah lama sekali ia tidak melihat senyum setulus itu. Di kehidupannya selama ini, hampir semua orang mendekatinya karena uang, jabatan, atau kepentingan bisnis. Tetapi malam itu, seorang penjual nasi goreng sederhana justru menolongnya tanpa bertanya siapa dirinya. Tanpa diketahui Ardi, sebenarnya Clara bukan wanita biasa. Ia adalah seorang miliarder muda pewaris perusahaan besar bernama Maheswara Group, salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Namun semuanya berubah sejak ayahnya meninggal 3 bulan lalu. Keluarganya sendiri mulai memperebutkan warisan dan kekuasaan perusahaan. Paman serta saudara tirinya berusaha mengambil seluruh aset milik Clara. Mereka memfitnah Clara di depan direksi perusahaan. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengusir Clara dari rumah mewah keluarganya sendiri. Kartu rekeningnya diblokir, ponselnya disita, mobil dan seluruh aksesnya diambil paksa. Clara yang selama ini hidup bergelimang kemewahan mendadak, kehilangan semuanya hanya dalam 1 malam. Ia sempat meminta bantuan teman-temannya, namun semua menghilang ketika tahu Clara tidak lagi memiliki kekuasaan. Sejak itulah Clara hidup terlunta-lunta di jalanan selama beberapa hari. Dan malam ini, ia bertemu Ardi. "Mas Ardi," ucap Clara pelan. "Iya, kenapa Mas mau nolong saya? Padahal Mas sendiri juga susah." Ardi tersenyum santai sambil mengaduk nasi goreng di wajan. "Karena saya tahu rasanya lapar." Jawaban sederhana itu membuat hati Clara terasa sesak. Untuk pertama kalinya setelah semua pengkhianatan yang ia alami, ia merasa masih ada orang baik di dunia ini. Tiba-tiba angin malam berhembus sangat dingin. Clara mulai menggigil hebat. Melihat itu, Ardi langsung membuka jaket tipis lusuh miliknya. "Nih, pakai aja dulu." Clara terkejut. "Kalau saya pakai, Mas nanti kedinginan." "Gak apa-apa, saya sudah biasa." Clara menatap Ardi tanpa berkedip. Pemuda sederhana di depannya mungkin tidak punya banyak uang, tetapi hatinya terasa jauh lebih kaya dibanding semua orang yang pernah ia kenal. Dan malam itu, tanpa Ardi sadari, takdir hidupnya perlahan mulai berubah. Hujan malam itu belum juga berhenti. Jalanan di sekitar terminal mulai sepi. Beberapa lampu toko sudah dimatikan, menyisakan cahaya samar dari warung kecil dan lampu jalan yang berkedip. Clara masih duduk di bangku kecil, dekat gerobak nasi goreng. Ardi, tubuhnya menggigil karena pakaian basah yang ia kenakan sejak tadi. Ardi menatap jam dinding kecil di gerobaknya. Sudah hampir jam 1 malam. Biasanya pada jam seperti itu ia sudah pulang ke kontrakan sempitnya di gang belakang pasar. Namun malam ini berbeda. Ardi tidak tega membiarkan Clara pergi sendirian di tengah hujan deras. "Mbak Clara," ucap Ardi pelan. "Iya, kalau Mbak belum punya tempat tinggal malam ini, saya ada kontrakan kecil. Memang sederhana, tapi buat berteduh masih cukup." Clara terdiam. Sudah beberapa hari ia hidup di jalanan, dan selama itu tidak ada satupun orang yang benar-benar peduli padanya. Sebagian hanya memandang sinis, sebagian lagi mencoba memanfaatkannya. Tetapi pemuda penjual nasi goreng ini justru menawarkan tempat tinggal tanpa meminta apapun. Clara menunduk pelan. "Maaf, saya jadi merepotkan." Ardi menggeleng sambil tersenyum kecil. "Enggak kok, lagian saya juga nggak tega lihat Mbak kehujanan." Beberapa menit kemudian, Ardi mulai membereskan gerobaknya. Setelah semuanya selesai, ia mendorong gerobak tua itu melewati gang kecil yang gelap. Clara berjalan pelan di sampingnya. Sepanjang jalan, Clara diam memperhatikan kehidupan Ardi. Banyak orang menyapa Ardi dengan ramah. "Belum pulang, Di? Masih jualan ya?" Ardi selalu menjawab dengan senyum sederhana. Clara mulai sadar bahwa pemuda miskin ini ternyata dikenal baik oleh banyak orang. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kontrakan kecil berdinding kayu yang sudah tua. Atapnya sedikit bocor dan hanya ada satu lampu redup di depan pintu. Ardi membuka pintu perlahan. "Masuk aja Mbak, maaf tempatnya kecil." Clara melangkah masuk dan melihat isi rumah sederhana itu. Hanya ada kasur tipis, kipas angin tua, meja kecil, dan beberapa peralatan masak sederhana. Tidak ada barang mewah sama sekali, tetapi tempat itu terasa hangat. Jauh lebih hangat dibanding rumah mewah keluarganya yang penuh kepalsuan. Ardi segera mengambil handuk bersih. "Nih buat keringin badan dulu." "Terima kasih." Setelah itu Ardi membuat teh hangat dan mie rebus untuk Clara. Padahal sebenarnya uangnya malam itu hampir habis. Clara memandang Ardi yang sibuk memasak di dapur kecil. Hatinya perlahan terasa aneh. Sudah lama sekali ia tidak diperlakukan sebaik ini.
apalagi oleh seseorang yang bahkan tidak mengenalnya. "Mas Ardi," panggil Clara pelan. "Iya, Mas nggak takut saya orang jahat?" Ardi tertawa kecil. "Kalau orang jahat kayaknya nggak." Mungkin nangis sambil kelaparan di pinggir jalan. Clara ikut tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur. Malam semakin larut. Setelah makan, Clara terlihat sangat lelah hingga tertidur di atas kasur tipis itu. Sementara Ardi memilih tidur di lantai menggunakan kardus bekas. Beberapa saat kemudian, Clara perlahan membuka mata. Ia melihat Ardi sudah tertidur pulas di lantai dengan selimut tipis. Saat itulah Clara diam-diam menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam hidupnya yang penuh kemewahan selama ini, belum pernah ada seseorang yang memperlakukannya setulus ini. Clara menggenggam erat jaket lusuh milik Ardi yang masih ia pakai. Di dalam hatinya, muncul sebuah janji kecil. Jika suatu hari nanti hidupnya kembali normal, ia ingin membalas semua kebaikan pemuda itu. Namun Clara tidak tahu bahwa mulai malam itu, bukan hanya hidupnya yang akan berubah, tetapi juga kehidupan Ardi selamanya. Pagi hari mulai datang, sinar matahari masuk melalui celah dinding kayu kontrakan kecil milik Ardi, suara pedagang sayur dan kendaraan dari luar gang mulai terdengar ramai. Ardi terbangun lebih dulu. Seperti biasa, ia langsung bersiap pergi ke pasar membeli bahan dagangan untuk malam nanti. Namun ketika melihat Clara masih tertidur di kasur tipisnya, Ardi berhenti sejenak. Wajah wanita itu terlihat jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Meski tanpa riasan dan pakaian mewah, kecantikannya tetap terpancar jelas. Ardi perlahan menutup kembali pintu agar Clara tidak terganggu. Beberapa jam kemudian, Clara terbangun. Ia tampak bingung melihat tempat sederhana di sekelilingnya, sebelum akhirnya mengingat semua yang terjadi semalam. Di atas meja kecil, ada sepiring roti dan secangkir teh hangat. Di sampingnya terdapat secari kertas. "Saya ke pasar dulu. Makan aja dulu ya, Mbak Clara." Tulisan sederhana itu membuat Clara tersenyum kecil. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memperhatikannya dengan tulus seperti ini. Tak lama kemudian pintu terbuka. Ardi masuk sambil membawa kantong sayuran dan beras. "Oh, Mbak udah bangun." Clara mengangguk pelan. "Mas Ardi, terima kasih." Ardi hanya tersenyum santai. "Biasa aja kok." Hari itu, Clara membantu Ardi membersihkan rumah dan menyiapkan bumbu dagangan. Meski awalnya canggung, perlahan mereka mulai banyak berbicara. Clara mulai mengetahui kehidupan Ardi yang sebenarnya, tentang ibunya yang sakit di kampung, tentang hutang pengobatan ayahnya sebelum meninggal, dan tentang mimpi kecil Ardi yang selama ini belum tercapai. "Saya cuma pengen punya warung nasi goreng kecil aja suatu hari nanti," ucap Ardi sambil tersenyum. "Biar ibu nggak khawatir lagi." Clara diam mendengarnya. Mimpi itu terdengar sangat sederhana, tetapi justru terasa begitu tulus. Berbeda dengan orang-orang di dunia Clara yang selalu haus kekuasaan dan uang. Menjelang sore, Clara membantu Ardi mendorong gerobak menuju tempat biasa ia berjualan. Beberapa pedagang di sekitar terminal mulai memperhatikan mereka. Itu pacarmu ya?" goda seorang tukang kopi. Ardi langsung salah tingkah. "Bukanlah bang." Clara hanya tersenyum kecil sambil menunduk malu. Malam itu jualan Ardi jauh lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang karena melihat Clara membantu melayani pembeli. Namun tanpa mereka sadari, di sisi jalan yang gelap, sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil sambil memperhatikan Clara dari kejauhan. Wajah pria itu terlihat terkejut. Benar itu Nona Clara. Pria tersebut ternyata adalah Daniel, asisten pribadi Clara yang sudah lama mencarinya. Selama beberapa hari terakhir, seluruh perusahaan gempar karena hilangnya Clara. Banyak direksi mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres di keluarga Maheswara. Daniel sebenarnya orang yang paling setia kepada Clara, namun ia kesulitan menemukannya karena semua akses komunikasi Clara telah diputus oleh keluarganya sendiri. Melihat Clara sedang membantu seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan, Daniel hampir tidak percaya. "Nona," bisiknya pelan. Tetapi sebelum Daniel mendekat, tiba-tiba beberapa mobil lain datang berhenti di belakangnya. Dari dalam mobil turun beberapa pria berbadan besar berpakaian hitam. Wajah Daniel langsung berubah tegang. Ia mengenali mereka. Mereka adalah orang suruhan keluarga Clara. Salah satu pria itu berkata dingin, "Cari wanita itu. Jangan sampai dia lolos lagi." Daniel langsung sadar keadaan menjadi berbahaya. Sementara itu, Ardi dan Clara masih sibuk melayani pembeli tanpa mengetahui bahwa malam itu, masalah besar sedang mendekati mereka.
Malam di sekitar terminal masih ramai. Ardi sibuk memasak nasi goreng, sementara Clara membantu membungkus pesanan pelanggan. Sesekali mereka tertawa kecil ketika salah satu pembeli menggoda kedekatan mereka. Namun di balik keramaian itu, beberapa pria berbadan besar terus memperhatikan dari kejauhan. Daniel yang berdiri dekat mobil hitam mulai panik. Ia tahu orang-orang suruhan keluarga Clara bukan datang untuk berbicara baik-baik. Mereka bisa melakukan apa saja demi merebut seluruh kekayaan perusahaan. Daniel segera berjalan cepat mendekati gerobak Ardi. "Nona Clara," panggilnya pelan. Clara langsung membeku ketika melihat Daniel. "Daniel," Ardi menoleh bingung. "Kenal, Mbak?" Belum sempat Clara menjawab, Daniel berkata cepat dengan wajah tegang. "Kita harus pergi sekarang. Mereka menemukan Anda." Clara langsung pucat, jantungnya berdetak kencang. Dan benar saja, beberapa pria berpakaian hitam mulai berjalan mendekat ke arah gerobak. Orang-orang sekitar perlahan mundur ketakutan. Salah satu pria bertubuh besar menunjuk Clara. "Nona Clara, Tuan meminta Anda pulang sekarang." Clara menggenggam erat tangan gemetar miliknya. "Saya tidak mau kembali." Pria itu tersenyum dingin. "Kalau begitu kami terpaksa membawa Anda secara paksa." Ardi yang sejak tadi diam mulai berdiri di depan Clara. "Tunggu dulu," ucapnya tegas. Para pria itu langsung memandang rendah penampilan Ardi. "Siapa kamu?" "Saya cuma nggak suka lihat orang dipaksa." Salah satu pria tertawa mengejek. "Penjual nasi goreng mau jadi pahlawan." Mereka mulai menghina Ardi tanpa ampun. "Lihat pakaianmu. Orang miskin kayak kamu nggak pantas campur urusan keluarga Maheswara. Tahu diri sedikit." Clara menunduk sedih mendengar semua itu. Ia takut Ardi terluka karena dirinya. Tetapi Ardi tetap berdiri tenang di depan Clara. "Mau saya miskin atau enggak, tetap nggak boleh maksa orang," jawab Ardi pelan. Jawaban itu membuat Clara menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali tidak ada yang membelanya seperti ini. Salah satu pria berbadan besar mulai emosi lalu mendorong bahu Ardi dengan keras. "Menjauh kalau masih mau hidup tenang." Ardi hampir terjatuh, tetapi ia kembali berdiri. Melihat keadaan mulai kacau, Daniel segera maju. "Berhenti!" Semua orang langsung diam. Daniel menatap para pria itu tajam. "Saya masih asisten resmi Nona Clara. Kalau kalian membuat keributan di sini, saya pastikan semua bukti penggelapan perusahaan akan saya buka ke media." Ucapan Daniel membuat wajah mereka berubah tegang. Ternyata selama ini, Daniel diam-diam menyimpan banyak bukti kejahatan keluarga Clara. Pria-pria itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mundur sementara. Tetapi sebelum pergi, salah satu dari mereka menatap Ardi dengan ancaman. "Hati-hati kamu, jangan terlalu dekat dengan Nona Clara kalau tidak mau hidupmu hancur." Mobil-mobil hitam itu akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Namun suasana di sekitar terminal sudah berubah sunyi. Beberapa pelanggan ketakutan dan memilih pulang. Clara perlahan duduk lemas di bangku kecil dekat gerobak. Tangannya gemetar. Ardi segera memberinya air minum. "Mbak nggak apa-apa." Clara menahan air matanya. "Maaf, gara-gara saya hidup Mas jadi ikut berbahaya." Ardi tersenyum kecil. "Nggak usah mikir begitu, tapi mereka bisa nyakitin Mas." Ardi menggeleng pelan. "Dari kecil hidup saya memang susah, Mbak, jadi saya nggak takut sama ancaman." Clara benar-benar terdiam mendengar jawaban itu. Di depan wanita miliarder itu berdiri seorang pemuda miskin, tetapi memiliki keberanian dan hati yang jauh lebih besar dibanding orang-orang kaya di sekelilingnya. Malam itu, Clara akhirnya menceritakan semuanya kepada Ardi. Tentang perebutan perusahaan, tentang pengkhianatan keluarganya sendiri, dan tentang bagaimana seluruh hidup mewahnya hancur hanya dalam beberapa hari. Ardi mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah Clara selesai bercerita, Ardi hanya berkata singkat, "Mbak jangan takut, selama saya masih bisa bantu, saya akan bantu." Kalimat sederhana itu membuat Clara tak mampu lagi menahan air matanya. Di tengah dunia yang penuh pengkhianatan, ia akhirnya menemukan seseorang yang tulus berada di sisinya. Sejak malam ancaman itu terjadi, hidup Ardi dan Clara mulai berubah. Daniel diam-diam membawa Clara bertemu beberapa direksi lama Maheswara Group yang masih setia kepadanya. Mereka mulai mengumpulkan bukti penggelapan dan penipuan yang dilakukan keluarga Clara. Namun selama proses itu, Clara tetap tinggal bersama Ardi di kontrakan kecilnya. Hari-hari sederhana itu perlahan menjadi momen yang paling berharga bagi Clara. Setiap pagi ia membantu Ardi menyiapkan bumbu nasi goreng. Siang hari mereka pergi ke pasar bersama, dan malamnya Clara ikut menjaga gerobak di pinggir jalan. Meski hidup sederhana,
Clara merasa jauh lebih bahagia dibanding saat tinggal di rumah mewah keluarganya dulu. Sementara itu, nama Ardi mulai dikenal di sekitar terminal. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena rasa nasi gorengnya yang enak, tetapi juga karena sikap baiknya yang ramah kepada semua orang. Tanpa Ardi sadari, Clara diam-diam memperhatikan semuanya. Ia melihat bagaimana Ardi sering memberi makan anak jalanan, membantu pengemis tua, bahkan tetap tersenyum meski hidupnya sulit. Hal itu membuat Clara semakin yakin pemuda sederhana itu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, hari yang ditunggu akhirnya datang. Daniel berhasil menyerahkan seluruh bukti kejahatan keluarga Clara kepada pihak berwenang dan dewan direksi perusahaan. Kasus besar itu langsung menggemparkan media. Keluarga Clara terbukti memalsukan dokumen perusahaan dan mencoba mengambil seluruh aset secara ilegal. Satu persatu mereka ditangkap. Nama Clara akhirnya dipulihkan. Seluruh saham dan kekuasaan perusahaan kembali jatuh ke tangannya. Berita itu viral di mana-mana. Banyak media mulai mencari keberadaan Clara yang selama ini menghilang. Tetapi yang paling mengejutkan, Clara justru kembali datang ke gerobak nasi goreng Ardi malam itu. Ardi yang sedang memasak langsung terkejut melihat banyak mobil mewah berhenti. Di dekat gerobaknya, beberapa pria berpakaian rapi turun dan membuka jalan. Lalu Clara keluar dari mobil hitam mewah dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia memakai pakaian elegan berwarna putih, rambutnya tertata rapi, dan aura seorang wanita kaya kembali terlihat jelas. Orang-orang di sekitar terminal langsung terkejut. Ya ampun, itu Clara Maheswara, itu yang pemilik perusahaan besar itu. Ardi sendiri sampai bengong melihatnya. Clara berjalan perlahan mendekati gerobak tua Ardi. Namun yang membuat semua orang makin terkejut, Clara tersenyum hangat lalu berkata, "Mas Ardi, saya lapar. Masih ada nasi goreng?" Ardi tertawa kecil karena gugup. "Iya masih." Clara duduk di bangku kecil, yang dulu pernah menjadi tempat pertama kali ia makan saat kelaparan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dulu waktu semua orang meninggalkan saya, cuma Mas yang nolong saya." Suasana di sekitar menjadi hening. Semua orang memperhatikan mereka. Clara lalu berdiri dan mengeluarkan sebuah map besar. "Saya datang ke sini untuk menepati janji saya." Ardi terlihat bingung. "Janji?" Clara mengangguk pelan. "Mas pernah bilang ingin punya warung nasi goreng sendiri." Ia menyerahkan map itu kepada Ardi. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka isi map tersebut. Matanya langsung membesar. Sertifikat restoran, surat kepemilikan ruko, dan dokumen bisnis atas namanya sendiri. Ardi sampai tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya ini buat saya." Clara tersenyum haru. "Bukan hadiah. Ini balasan untuk ketulusan Mas." Air mata Ardi perlahan jatuh. Seumur hidup, ia tidak pernah membayangkan seorang penjual nasi goreng miskin seperti dirinya bisa memiliki restoran besar. Orang-orang di sekitar mulai bertepuk tangan. Bahkan beberapa pedagang ikut menangis terharu melihat kejadian itu. Tetapi Clara belum selesai. Ia menatap Ardi dengan lembut lalu berkata, "Dan kalau Mas mengizinkan, saya ingin tetap ada di samping Mas." Jantung Ardi langsung berdegup kencang. Malam itu, di tempat sederhana tempat semuanya bermula, takdir hidup seorang penjual nasi goreng akhirnya benar-benar berubah selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah hidup Ardi. Kini gerobak nasi goreng tua itu sudah tidak lagi berdiri di pinggir terminal. Di tempat yang lebih besar dan nyaman, berdirilah sebuah restoran terkenal bernama Nasi Goreng Ardi. Restoran itu selalu ramai setiap hari. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena rasa makanannya yang lezat, tetapi juga karena kisah pemiliknya yang menyentuh hati. Foto Ardi dan Clara bahkan sempat viral di media sosial dan televisi. Orang-orang menyebut kisah mereka sebagai kisah nyata sepiring nasi goreng yang mengubah takdir. Namun meski hidupnya berubah drastis, Ardi tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia masih memakai pakaian biasa, masih suka membantu pedagang kecil, dan yang paling membuat para karyawannya kagum, Ardi tidak pernah sombong kepada siapapun, bahkan pengemis tua yang dulu sering duduk dekat gerobaknya kini selalu makan gratis di restorannya. "Rezeki harus dibagi," kata Ardi sambil tersenyum. Sementara itu, Clara kembali memimpin Maheswara Group dengan lebih bijaksana. Berbeda dari sebelumnya, kini Clara lebih sering turun langsung membantu masyarakat kecil. Ia membuka program bantuan usaha untuk pedagang kaki lima dan anak yatim. Semua itu terjadi karena Clara belajar satu hal penting dari Ardi, bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari uang, melainkan dari ketulusan hati.
Suatu malam setelah restoran tutup, Ardi duduk di rooftop restoran sambil memandang lampu kota. Angin malam berhembus pelan. Tak lama kemudian Clara datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mas masih belum tidur?" tanyanya sambil duduk di samping Ardi. Ardi tersenyum kecil. "Saya masih nggak percaya hidup bisa berubah secepat ini." Clara menatap Ardi lembut. Kadang Tuhan mempertemukan seseorang bukan tanpa alasan. Suasana menjadi hening beberapa saat. Kemudian Clara berkata pelan, "Mas Ardi, iya. Kalau dulu Mas nggak kasih saya sepiring nasi goreng malam itu, mungkin hidup saya sudah hancur." Ardi menggeleng perlahan. "Saya cuma bantu orang lapar. Tapi bagi saya, itu menyelamatkan hidup saya." Mata Clara mulai berkaca-kaca. Ia lalu menggenggam tangan Ardi perlahan. "Dan sekarang, saya nggak mau kehilangan orang yang sudah menyelamatkan saya." Jantung Ardi berdegup kencang. Belum sempat ia berbicara, Clara mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ardi langsung terkejut ketika melihat isi kotak itu. Sebuah cincin sederhana berwarna perak. Clara tersenyum malu. "Sekarang giliran saya yang bertanya." Ardi masih terpaku. Clara menarik napas pelan lalu berkata, "Mas Ardi, maukah Mas menemani saya seumur hidup?" Air mata Ardi langsung jatuh tanpa sadar. Pemuda yang dulu hanya seorang penjual nasi goreng miskin itu kini duduk berdampingan dengan wanita yang pernah menjadi miliarder paling terkenal di kota. Namun yang membuat semuanya terasa indah, bukan karena kekayaan ataupun jabatan, melainkan karena mereka dipersatukan oleh ketulusan. Ardi tersenyum haru lalu mengangguk pelan. "Iya, saya mau." Clara langsung menangis bahagia. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota Jakarta, 2 orang dari dunia yang sangat berbeda akhirnya dipersatukan oleh sebuah kebaikan sederhana, sepiring nasi goreng. Dan sejak hari itu, kehidupan baru mereka pun dimulai dengan penuh cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur.